Assalamualaikum. Halo anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 2. Seperti biasa, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang angkat tangan kalian dan tundukkan kepala kalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan video pembelajaran kali ini adalah agar kalian mengetahui bentuk-bentuk perkalian sederhana, dan yang kedua, agar kalian memahami macam-macam wujud benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Kemudian yang ketiga adalah agar kalian memahami manfaat aturan. Mari belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan dan simak penjelasan berikut dengan baik ya anak-anak. Ibu memiliki 3 keranjang buah. Masing-masing keranjang diisi dengan 4 buah jeruk. Berapa jumlah jeruk ibu seluruhnya? Soal ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan perkalian. Bagaimana bentuk perkaliannya? Coba sekarang kita perhatikan. Ada berapa keranjang yang dimiliki ibu? Ada 3. Lalu, berapa banyaknya buah jeruk dari masing-masing keranjang? Ada 4. Jadi, bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 4. Berapa anak-anak? 3 dikali 4 sama artinya dengan 4 ditambah 4 ditambah 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 4 sama dengan 12. Jadi, 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Bagaimana anak-anak? Mudah kan belajar perkalian? Selanjutnya kita akan belajar perkalian dengan angka 2, perkalian dengan angka 1, dan perkalian dengan angka 0. Jadi anak-anak, perkalian dengan angka 2 artinya adalah menjumlahkan dengan bilangan itu sendiri. Contohnya, 2 dikali 4 ada berapa anak-anak? Jadi, 2 dikali 4 artinya 4 ditambah dengan 4, yaitu hasilnya 8. Selanjutnya, perkalian dengan angka 1. Semua bilangan yang dikalikan dengan angka 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya, 3 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1, yaitu hasilnya adalah 3. Bisa kan anak-anak? Perkalian dengan angka 0 artinya adalah semua bilangan yang dikalikan dengan 0, hasilnya akan 0 anak-anak. Contohnya, 5 dikali 0 artinya 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0. Jadi hasilnya adalah 0. Nah, sekarang kita akan belajar tentang macam-macam wujud benda. Wujud benda ada berapa anak-anak? Iya, benar, ada 3. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang pertama, kita akan belajar tentang wujud benda padat.
Wujud dari benda padat sifatnya bentuknya akan selalu tetap dan ukurannya juga akan tetap anak-anak. Nah, contoh sederhana dari benda padat adalah apa ini? Ballpoint. Maksudnya bentuknya tetap adalah tidak berubah ketika dipindahkan ke tempat yang lain anak-anak. Misalkan, jika ibu pindahkan ballpoint ini di atas meja, maka bentuknya akan tetap. Jika ibu pindahkan ballpoint ini di dalam kotak pensil, bentuknya pun akan tetap. Nah, apakah ukurannya akan berubah anak-anak? Apakah ballpoint ini akan semakin mengecil atau membesar? Tidak anak-anak, ukurannya pun akan sama jika dipindahkan ke tempat yang lain. Dari sini, paham ya anak-anak tentang wujud benda padat? Selanjutnya, kita akan belajar tentang sifat-sifat dari benda cair. Apa sih benda cair itu? Benda cair adalah benda yang bersifat encer anak-anak atau bisa mengalir. Ya, contohnya adalah air. Untuk mengetahui sifat-sifat dari benda cair, kalian perhatikan ya anak-anak. Nah, di sini ada air berwarna merah yang ibu letakkan di dalam gelas. Maka bentuk air tersebut akan mengikuti bentuk gelas anak-anak. Bagaimana jika ibu tuangkan ke dalam mangkuk? Coba kalian perhatikan ya. Bentuknya mengikuti seperti mangkuk. Jadi, sifat benda cair yang utama adalah berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Nah, yang kedua, sekarang ibu tanya, apakah ukurannya juga berubah anak-anak? Lebih banyak ketika diletakkan di dalam gelas atau lebih banyak di dalam mangkuk anak-anak? Jawabannya adalah sama. Jadi, sifat dari benda cair adalah ukurannya pun akan tetap, walaupun dipindahkan ke tempat lain. Berikutnya, kita akan belajar tentang wujud benda gas. Apa itu anak-anak benda gas? Benda gas itu adalah benda yang bisa kita rasakan namun tidak bisa terlihat anak-anak. Contohnya apa? Ya, angin. Kita tidak bisa melihat angin, tapi kita bisa merasakan kesejukannya. Kira-kira apa saja ya anak-anak sifat dari benda gas? Nah, sekarang ibu punya balon. Coba kalian perhatikan, mengapa balon ini bisa menggelembung? Iya benar, karena kita meniupkan udara ke dalam balon. Nah, udara yang kita tiupkan itu mengikuti bentuk balon anak-anak. Jadi, dari sini dapat kita ketahui bahwa sifat dari udara atau sifat dari wujud benda gas adalah mengikuti bentuk wadahnya. Kali ini kita akan belajar tentang aturan. Aturan adalah kesepakatan yang telah dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang. Manfaat aturan adalah untuk membuat seseorang menjadi lebih disiplin. Jadi anak-anak, dimanapun kita berada, kita harus mengikuti aturan yang ada. Contohnya, ketika kita bertamu ke rumah orang, bagaimana aturan yang baik? Ya, kita harus mengucap salam terlebih dahulu. Kemudian, apa yang kita lakukan ketika hendak pulang bertamu? Iya benar anak-anak, kita harus pamit terlebih dahulu. Itu baru anak yang baik. Nah, cukup ya pembelajaran kali ini. Semoga kalian memahami dengan baik dan terus semangat belajar bersama orang tua di rumah. Jangan lupa anak-anak, jaga selalu kesehatan kalian. Jika keluar rumah, patuhi protokol kesehatan ya. Memakai masker, selalu mencuci tangan, agar kita selalu sehat. Dan kita berdoa supaya pandemi ini lekas berakhir dan kita segera bertemu ya anak-anak. Sebelum ibu tutup, kita berdoa dulu ya anak-anak, supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kalian telah menyimak video pembelajaran kali ini dengan sangat baik. Kita bertemu di video pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.